Geger pertemuan panas Rasman Arif Nasution dengan mantan kliennya Iklima Kim terjadi tengah malam di tower apartemen yang ditempati Iklima dan keluarga Uya Kuya. Iklima yang tampak berani menghampiri Rasman, namun tak sepatah kata pun diucapkan Rasman untuk Iklima. Bahkan meski Iklima Kim memancing Rasman untuk berbicara, namun reaksinya tidak seperti biasanya. Lantas benarkah Iklima Kim sempat murka karena terpancing oleh kata tak senonoh yang kabarnya diucapkan oleh kuasa hukum Rasman, Mama Neti, yaitu menyebut Iklima sebagai orang gila? Tak hanya itu, pengakuan mengejutkan dan heboh juga dibuat oleh Iklima Kim yang mengaku bahwa dirinya pernah dijebak di dalam mobil mantan kuasa hukumnya dan dipaksa untuk berciuman. Meski dirinya menolak, sedih dan menangis, benarkah aksi ciuman paksa dengan mantan kuasa hukum tersebut benar-benar terjadi? Selain itu, Iklima Kim mengaku sempat diminta Rasman untuk memutuskan pacarnya dengan imbalan akan diberi uang sejumlah 50 juta rupiah. Setelah itu, Rasman juga kabarnya mengharuskan Iklima untuk menikah dengan dirinya. Sementara itu, pasca bebas dari jebakan asmara Rasman, seperti apa kehidupan Iklima kini? Benarkah ia tengah diselimuti rasa bahagia karena kabarnya baru saja bertunangan dengan sang pangeran hatinya pada perayaan ulang tahun Iklima ke-22 baru-baru ini? Seperti apa sosok calon suami Iklima tersebut? Dan seperti apa kisah asmara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger pertemuan pertama Iklima Kim dengan Rasman Arif Nasution pasca keduanya mengakhiri status hubungan sebagai klien dan kuasa hukum, tercipta momen panas yang tak terduga. Iklima yang tampak berani menyambangi Rasman yang tengah diwawancara awak media di halaman tower apartemen Iklima usai Rasman tampil di podcast Uya Kuya, tampak ekspresi Rasman berubah. Menengok sesaat ke arah Iklima, Rasman sempat terdiam dan beberapa kali meminta awak media untuk menyudahi wawancara agar ia bisa pulang. Rasman juga tampak tak berani menyapa Iklima sepatah kata pun. Bahkan ketika Iklima memancingnya dengan suatu pertanyaan, jangankan menjawab, menoleh sedikit pun ke arah Iklima tak dilakukan Rasman. Kaitannya pengen sesuatu gimana, Bang? Kita balik kita. Tidak perlu ada fitnah, tidak perlu ada justifikasi menuduh orang. Yang paling enak dalam hidup ini apa? Berterima kasihlah dengan apa yang sudah dibantu orang. Dan sekecil apapun biji zarrah kebaikan kita tetap dihitung Allah. Dan kalau ada kesalahan orang sebesar gunung Uhud pun kalau kita maafkan, juga kita mendapat pahala seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu bagi orang yang sudah berangkat umroh, dia tahu lah itu besarnya seperti apa. Ini kan udah berapa lama nggak ketemu Bang Rasman? Gimana ngeliat pertama kali ketemu Bang Rasman setelah berapa lama gitu? Nggak tahu ya, yang pasti kayak ada sesuatu yang sakit gitu loh.
Tapi di dalam nggak sempat ngobrol berarti sama Bang Rasman ya? Nggak berani. Oke, Nggak berani. Oh, Aku ngomong pun nggak dijawab. Oke. Jadi dari dalam udah ngejar-ngejar tuh tadi. Pokoknya dilihat aja kalian simpulkan sendiri. Iya, nuduh Pak Asri nelfon aku. Padahal kita sama sekali nggak punya nomornya kalau kita lagi karaokean. Kita lagi istilahnya nyanyi-nyanyi, lapar, mau ambil makanan, tiba-tiba nuduh. Dia nyebut nama dan nuduh Pak Asri telepon aku manggil. Aku nggak tahu karena aku nggak memperhatikan dari awal. Nggak penting juga. Aku juga turun mau ngambil makanan, bukan mau nyamperin dia. Dan dia yang datang ke sini, ini tempat tinggal gue gitu. Iya. Gue tinggal di sini. Rupanya, sebelum keluar dari apartemen yang ditempati Iklima dan juga keluarga Uya Kuya tersebut, sempat terjadi kehebohan di ruangan podcast Uya Kuya ketika di ujung podcast, Iklima Kim yang mengenakan baju tidur tiba-tiba turun dari lantai 20 tempat apartemennya melalui private lift. Tak disangka, Rasman selaku seterunya tengah syuting di lantai dasar ruangan podcast Uya Kuya. Kehadiran Iklima sempat membuat Rasman dan Mama Neti kuasa hukumnya marah, bahkan juga mengucapkan kata-kata yang kurang pantas kepada Iklima, yaitu orang gila. Pernyataan kuasa hukum Rasman tersebut rupanya membuat murka Iklima Kim hingga berlanjut di halaman apartemen. Ibu itu bilang orang gila katanya. Direkam loh, Bu. Kok nggak berani ngomong, Bu? Nggak berani ngomong. Enggak, gini loh. Saya kan tinggal di sini. Saya mau datang tiba-tiba ternyata udah rame di dalam. Ya udah, saya nggak peduli, saya masuk ke dalam dan kita lapar. Aku dan teman-teman aku lapar dan akhirnya kita pesan Gojek karena Terus ada sebut nama Kim. terus ada sebut nama aku. Terus Kim pun itu Kim Hakim ya? Terus ada kayak ditunjuk-tunjuk sama ibu itu, aku nggak kenal itu siapa namanya. Di sini rata kayak Tapi sebelumnya tahu Bang Rasman mau ke sini. Nggak tahu sama sekali. Kita dituduh-tuduh, apalagi dibilang orang gila. Ada direkam loh. Dengar jelas nggak pas di Jelas lah, barusan. Masa kalian nggak dengar dia bilang? Iya ada di video, Nanti kita ini semua. Cuman kayaknya Hakim juga jengkel banget mungkin Oh, ada. jelas lah. Gara-gara mungkin atau mungkin di dalam juga sempat ada nyenggol-nyenggol nama Hakim nggak? Ada ngomongin aku tiba-tiba pas kita keluar ya. Belum sadar aku keluar dari lift. Langsung pas lihat aku langsung diam. Gak berani ngomong lagi tentang aku. Selesai podcast udah. Ya gue nanya dong tadi gimana? Yang tadi maksudnya apa? Oh, sebentar saya nyusun berkas dulu. Bu Neti datang. Ya itulah terjadi. Sampai teriak-teriakan sama Iklima sama itu dan ada kata yang kurang pantas dikatakan dan Bang Rasman ini sudah pergi, udah ke WC, udah ke mobil. Geger, pertemuan pertama Iklima Kim dengan Rasman Arif Nasution pasca putus hubungan. Seperti apa pengakuan mengejutkan Iklima Kim? Benarkah ia pernah dijebak di dalam mobil dan dicium secara paksa oleh mantan kuasa hukumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Heboh pertemuan Iklima Kim dengan Rasman Arif Nasution yang tak lagi sehangat sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi pengakuan Iklima terkait perlakuan dari mantan kuasa hukumnya. Iklima mengaku bahwa dirinya pernah dicium secara paksa, diduga oleh mantan kuasa hukumnya yang terjadi saat dirinya dijebak di dalam mobil pada bulan Juni 2021. Akibat kejadian tersebut,
Iklima mengaku merasa sedih, bahkan sampai menangis saat masih berada di dalam mobil sang mantan kuasa hukum. Aduh, agak berat ya. Kita nggak sebut nama ya? Nggak sebut nama. Ya, kayak maksa nyium gitu. Apa yang dilakukan oleh pembelaan dari seorang Iklima terhadap paksaan itu seperti apa? Ya nggak boleh kayak gitu. Kayak sama aja dong. Aku bilang kayak gitu, so aku nangis. Aku nangis. Seperti apa kamu tuntut? Aku nangis di situ, nangis banget, nangis yang benar-benar berurai mata. Dan di situ kan, pokoknya yang bisa ngerasain susah ya dijelasin perasaan kita pada saat kejadian itu susah banget. Jadi yang bisa ngerasain ya yang pernah ngerasain juga gitu, gimana kita caranya muter otak buat keluar dari situ gitu loh. Untuk istilahnya kita udah kena, gimana nih caranya ini tuh berakhir gitu. Nah itu aku muter otak. Yang kalian tahu kan membela kan. Terus kalau misalnya membelanya dari awal tidak sesuai perjanjian, kayak gimana? Gitu. Apalagi kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, harus kayak gimana? Berhak dong aku sebagai istilahnya manusia, wanita untuk speak up, untuk mundur gitu loh. Stop marah-marahnya, stop merasa paling oke, merasa paling benar gitu loh. Karena kita ini terlepas dari Claudia yang punya bukti tentang dia gitu, ya aku juga punya gitu loh. Jadi jangan sampai istilahnya ini jadi bumerang juga buat dia gitu. Ya karena beliau mau jadikan saya istri. Beliau mau saya harus menerima beliau, terus kayak harus cobalah pelan-pelan gitu. Buka hatinya, tetap nggak bisa, gimana dong? Jangan dipaksa. Tak hanya aksi ciuman paksa yang dilakukan oleh mantan kuasa hukum, Iklima juga mengaku dirinya pernah diminta Rasman Arif Nasution untuk memutuskan pacarnya dan mau dinikahinya. Diakui pula, Rasman mengiming-imingi Iklima uang 50 juta rupiah kalau bersedia memutuskan pacarnya. Ujung-ujungnya, Rasman meminta Iklima mau menikahinya. Namun, di balik permintaan tersebut, Rasman kabarnya memaksa Iklima menikahinya dengan embel-embel berupa ancaman, yaitu jika tidak mau, maka Iklima harus membayar upahnya sebagai kuasa hukum dengan jumlah fantastis 500 juta rupiah. Hal tersebut diakui Iklima sempat membuat dirinya diselimuti rasa stres, bahkan hingga mengalami depresi. Betul. Iya, bukan sempet ya. Hampir setiap saat gitu. Pada saat itu nyuruh aku putusin, sudahi, udahan gitu. Ya, yang aku rasain sakit hati lah. Kita berjuang istilahnya sama pacar kita, mereka nggak tahu perjuangannya sebesar apa, sekeras apa gitu, sesusah apa. Tiba-tiba juluk-juluk ada orang yang nggak dikenal masuk ke kehidupan kita, tiba-tiba nyuruh kita putusin pacar kita. Ya gimana rasanya? Bayangin aja, sakit hati kan? Kayak siapa lo gitu. Saya udah bilang kok, saya udah bisa dapetin itu dalam sehari gitu, ngapain itu udah saya sampaikan semua, saya nggak mau gitu. Itu bukan masalah duit, ini tuh masalah hati yang nggak bisa kita paksakan gitu loh, yang nggak bisa. Dan aku orangnya nggak bisa pura-pura ya, ketika gue nggak suka gitu, aku akan sampaikan nggak suka, tapi aku tertekan karena tekanannya gitu loh. Aku stres karena tekanannya, bukan karena kasus yang aku hadapin. Tapi pada saat itu posisinya aku ada pacar gitu loh, tiba-tiba disuruh diputusin, terus dipaksa untuk menikah. Ya stres banget. Kondisi yang memang sebenar-benarnya aku rasakan pada saat itu ya, aku tertekan gitu. Aku bingung harus ngapain, nggak tahu harus ngapain gitu. Posisi emang bener-bener down banget karena ya penekanan itu, diminta untuk nikah, kalau enggak aku harus bayar gitu.
itu yang membuat aku sampai melakukan kayak gitu. Ya udah deh, gue mati aja gitu. Pikirannya kan kayak gitu pada saat itu, dan itu sebenar-benar yang gue rasain, bukannya misalnya kita mengada-ngada disuruh bayarnya 500 juta. Iya, kalau tidak mau nikah ya bayar sebesar itu. Kayak dikekang gitu, nggak merasa di gimana sih, di kerangkeng gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya walaupun bisa, istilahnya tetap terbatas gitu loh pergerakan kita. Sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh, gue diem aja gitu. Ternyata diem juga masih serba salah, masih nyamperin. Tiba-tiba udah jadi apartemen aku, dan konfirmasinya bukan sama aku tapi sama manajer aku gitu. Aku sama manajer aku udah kebingungan, kayak aku kan nggak pernah angkat teleponnya, aku nggak pernah mau angkat teleponnya. Terus teleponnya kan ke manajer aku, kayak manajer akunya dimarah-marahin gitu. Akunya kayak yang udah teriak-teriak, nangis-nangis gitu, karena emang nggak mau itu gitu. Pengakuan mengejutkan Iklim Hakim terkait mantan kuasa hukumnya. Seperti apa kebahagiaan Kim kini pasca terlepas dari jeratan Rasman yang membuatnya tertekan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger, pengakuan mengejutkan dari Iklim Hakim terkait dirinya dijebak di dalam mobil, hingga permintaan memutuskan pacar dan menikahinya, hingga merasa terkekang. Kini, Iklim Hakim akhirnya bisa lepas dari rengkuhan manja Rasman dan dirinya merasa lebih lega dan sangat merdeka. Kini, Iklim Hakim merasa lebih damai dan tenang serta menikmati hidup dengan maksimal. Ia juga bisa lebih leluasa dan fokus dalam berkarya serta berkreasi sebagai perempuan yang mandiri dan bebas. Jauh lebih fresh, jauh lebih enjoy, udah bisa gerak, udah bisa lingkup geraknya tuh udah luas banget sekarang. Berhadapan dengan hukum, siapa sih yang nggak dak-dikduk hatinya gitu, tapi dengan adanya lawyer-lawyer yang sekarang mendampingi aku, jauh lebih tenang, jauh lebih yakin. Seperti yang kalian lihat juga, aku bisa bergerak dengan leluasa, bisa bekerja dengan leluasa, bisa senyum juga gitu loh. Kalau sekarang jauh lebih fresh, pikiran juga udah, istilahnya tuh kayak beban ini dikasih ke mereka dan mereka dengan senang hati menerima beban itu gitu loh, untuk menyelesaikan. Nyaris jatuh dalam rengkuhan asmara Rasman Arif Nasution yang justru membuatnya sedih dan tertekan. Kini, Iklim Hakim justru tengah dibuai asmaranya dengan sang Arjuna yang masih ia rahasiakan identitasnya. Iklima mengungkap kabar bahagia bahwa dirinya sudah resmi bertunangan dengan kekasihnya yang ia sebut orang penting dan jauh di sana saat ia merayakan ulang tahunnya ke-22 dengan konsep yang mewah di Jakarta baru-baru ini. Iklima mengaku jalinan cinta mereka terjadi ketika sang pangeran mengetahui sosok Iklima melalui sosial media, yaitu pemberitaan mengenai kasusnya yang heboh sebelumnya. Lalu, ia minta dikenalkan dengan Iklima melalui seorang teman dan berujung adanya rasa saling cocok. Mengaku sudah mengantongi restu dari keluarga, benarkah Iklima akan menikah tahun ini juga? Udah tunangan. Kemarin pas di hari raya ulang tahun ini ada yang ngelamar nih. Iya ya. Doain aja yang terbaik. Bukan public figure sih yang pasti bukan public figure. Tapi orang penting lah. Awal kedekatannya dikenalin sama orang nggak sengaja. Dari teman juga apa dari?
Iya, dari teman. Teman juga. Dari teman. Berarti teman ke Jadi, teman gitu ya. jadi katanya beliau itu tahu aku dari sosial media karena kasusnya Setelah sebelumnya. yang rame-rame kemarin Iya. itu ya. Ini siapa nih yang lagi viral gitu, kayak dia minta dikenalin. Nah, justru dengan adanya beliau meyakinkan apa ya, membantu juga sih untuk apa ya, masalah aku yang sekarang, sangat-sangat membantu. Minimal tuh lebih bisa menenangkan kamu lah ya. Iya, betul, dapat meyakinkan juga, jadi nggak cuma ngomong doang gitu. Sudah jelas sosok dan figurnya itu sudah jelas gitu. Jadi bukan yang samar-samar lagi, memang dia ada sosoknya dan case-nya tuh aku tahu, sudah benar-benar terbuka. Intinya aku menerima karena beliau sayang sama aku. Ya, aku juga lah. Keluarga tanggapnya, responnya baik sih, responnya baik banget. Posisi dia tuh nggak di sini, jauh banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.